Sekitar 2 pekan yang lalu ada satu video yang sangat menghebohkan, namun tidak terlalu viral. Dan mari kita viralkan. Yaitu salah satu pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat, yang dimana Ustadz Adi Hidayat ini memberikan persaksian yang diduga palsu, teman-teman. Beliau berucap di depan umum di salah satu kajian beliau dengan menyatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang Habib. Seorang Habib katanya. Dan tidak berhenti di situ, teman-teman. Ada beberapa pernyataan juga yang diduga palsu dari Adi Hidayat ini yang membuat saya itu miris. Dikit-dikit memuji Habib Umar, dikit-dikit memuji Habib Fulan, dikit-dikit mengagungkan Yaman, dikit-dikit Yaman Tarim. Kalau kita mau mempertanyakan apakah Ustadz Adi Hidayat ini orang Muhammadiyah? No, teman-teman. Kesaksian dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri bahwa Ustadz Adi Hidayat ini bukan orang Muhammadiyah. Bahkan kartu anggota pun tidak punya katanya. Dan itu beliau nyatakan di media sosial, di podcast saya. Dan apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Jelas bisa, karena beliau orang Muhammadiyah langsung. Dan hari ini saya ingin membuka satu fakta lagi, yang dimana ada pernyataan yang diduga kedustaan juga dari Ustadz Adi Hidayat, yang dimana menyatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai keturunan Yaman atau keturunan Habaib. Langsung saja ke video dan kita juga simak nanti faktanya seperti apa. Dan banyak di antara mereka yang tidak memperkenalkan diri. Seperti Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Yang paling menarik, murid-murid yang dari sana, kita kan punya hubungan baik tuh dulu. Sampai banyak habaib tersebar di sini. Ya, jadi punya hubungan baik dengan Yaman katanya. Di era Belanda. Keturunan Nabi SAW. Keturunan Nabi pokoknya. Banyak. Dan banyak di antara mereka yang tidak memperkenalkan diri. Tidak. Seperti Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Tuh. Seperti Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Itu Habib. Itu Habib. Sayyid. Nabi itu. Dia Kiai Ahmad Dahlan. Mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. Itu nama aslinya Muhammad Darwish. Muhammad Darwish, ya, jelas. Sampai kemudian dikirim ke Mekah, belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu keturunan Nabi. Keturunan Nabi, teman-teman. Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan bin... Ada hadis yang menyatakan barang siapa yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW, apalagi perkara nasab, jadi ada 2 perkara di sini. Kalau orang tersebut berdusta atas Nabi Muhammad tentang sesuatu, maka dia telah mempersiapkan kursinya di neraka. Jadi jangan main-main. Terus yang kedua, ada hadis juga. Apabila orang yang memalsukan nasab, sebenarnya nasabnya tidak tersambung kepada si fulan, maka hukumnya dia telah kafir kepada Allah. Ingkar kepada Allah. Terlebih lagi, nasabnya masih remang-remang. Kita mengingkari nasabnya kepada si fulan misalkan, apabila nasabnya itu masih samar-samar, itu juga tidak boleh, teman-teman. Menisbahkan nasab apabila itu tidak valid, maka ini akan mendapatkan ancaman dari Allah. Dan begitu pun juga kita yang mengingkari, meskipun nasab itu remang-remang, samar-samar. Jadi di sini ada konsekuensi yang sangat berat kalau kita berbicara nasab. Apalagi tidak tahu ini Ustadz Adi Hidayat mengambil rujukan atau referensi tentang nasabnya Kiai Ahmad Dahlan. Dari mana? Dari kitab apa? Tidak disebutkan referensinya. Karangan siapa kitab itu? Karangan siapa kitab itu? Gak ada. Karena di video ini, Ustadz Adi Hidayat ingin menjelaskan tentang suatu kitab yang katanya kitab itu sudah tua, berumur 200-an tahun, yang ada di tangan dia untuk diajarkan kepada jemaahnya. Ya Allah. Ini untuk memberi pembelaan kepada kepada Habib Yaman, teman-teman. Lanjut dulu. Kiai Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishak. Ya, sampai kepada Maulana Ishak ya, ke Sunan. Anak siapa? Jamaluddin Al-Akbar. Al-Husaini. Keturunan dari siapa? Ali Zainal Al-Kabir. Keturunan Ali Zainal Abidin. Keturunan Al-Husain. Al-Husain siapa? Adiknya Al-Hasan. Jadi cepat, teman-teman. Jadi selama 1400 tahun dia cuma menyebutkan beberapa nama. Kalau tidak salah hanya menyebut 7 atau 8 nama tadi. Ya, 8 namanya mungkin kepada langsung ke Husain. Disebut ini, sebut ini. Kalau ingin menyebut nasab, sebutkan setiap bapaknya. Bapaknya Kiai Ahmad Dahlan ini terus sampai kakeknya, ke buyutnya dan lain sebagainya, terus sampai kepada Husain. Harus terus sampai ke Husain. Dan ketika ditanya dari mana datanya? Sedangkan habaib saja yang ada di Indonesia, mereka itu ada 500 tahun. Catat baik-baik, 500 tahun nasab para habaib ini tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Tidak adanya catatan. Terus bagaimana mungkin orang yang ada di Indonesia seperti Kiai Ahmad Dahlan, yang jelas-jelas pribumi Indonesia,
tetapi dia dihabib-habibkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ini sangat kacau teman-teman. Kalian perlu garis bawahi itu ya. Kacau ini. Siapa Al-Hasan? Putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, penekanan teman-teman, penekanan. Agar apa? Agar orang-orang takut kepada habaib. Agar orang-orang takut dan mengakui bahwa Indonesia ini dibangun oleh para habaib. Karena apa? Di video yang sama ini, Adi Hidayat juga memberikan pernyataan bahwa salah satu rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk proklamasi adalah rumah wakaf dari habaib. Coba kita simak. Sampai proklamasi itu dikumandangkan di mana? Ya, di rumah wakaf seorang bernama siapa? Syekh Faraj bin Marta. Siapa Syekh Faraj bin Marta? Muslim, keturunan Yaman lagi, ya. Jadi rumah wakaf katanya teman-teman, tempat dilakukannya proklamasi pertama negara Republik Indonesia itu dilakukan di rumah wakaf. Intinya teman-teman, di video ini Ustadz Adi Hidayat ingin menyatakan kepada kita semua bahwa Indonesia ini merdeka atau Indonesia ini jaya seperti sekarang tidak lepas dari peran habaib. Dan habaib punya banyak peran di Indonesia. Sehingga apa? Outputnya kita harus memuliakan habaib ini. Karena habaib ini sesepuh-sesepuhnya sebagian dari pahlawan teman-teman. Sedangkan ada satu video yang beredar, seorang mufti katanya, mufti siapa Batavia atau apalah itu, dia malah dilantik sebagai apa gitu sama Ratu Belanda. Didatangkannya tenaga kerja asal Yaman dari kalangan Ba'alawi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi harus diakui adalah bentuk kecerdasan luar biasa kaum penjajah supaya dahsyatnya perang Diponegoro di masa depan tidak akan terulang kembali. Kaum pribumi akan berpikir 1000 kali untuk kembali melawan Belanda, sebab pada kenyataannya kolonial Belanda mempekerjakan kaum yang katanya adalah kaum keturunan Rasulullah, sehingga sudah pasti ketika orang-orang Nusantara yang mayoritas beragama Islam memerangi Belanda, maka akan memerangi juga para pekerjanya yang katanya adalah keturunan dari Nabi mereka. Hal tersebut terbukti setelah 63 tahun terjadinya perang di Diponegoro, terjadi lagi perang di Cilegon. Namun Belanda begitu mudah meredamnya karena keturunan imigran Yaman Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Aduh ya Allah, dia berlutut di depan perempuan itu ya. Ada videonya sampai sekarang. Dan semoga ini menjadi pengetahuan penting bagi kita, agar sejarah Indonesia itu tidak diseleweng-selewengkan seperti ini. Karena kalau kita berbicara tentang apa yang dia nyatakan di video ini, Ustadz Adi Hidayat, bahwa rumah proklamasi pertama itu adalah milik habaib yang dimana diwakafkan kepada Bung Karno. Coba kita selesaikan dulu, nanti kita simak faktanya. Cinta dengan Indonesia diwakafkan rumahnya di belakang. Tuh. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tuh, Pegangsaan Timur nomor 56. Dicatat baik-baik. Cuman di buku sejarah sekarang itu cuman disamarkan. Disamarkan, teman-teman. Di buku sejarah sekarang itu disamarkan, teman-teman. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah siapa? Rumah siapa? Rumah siapa? Ada nomornya. Kalau nggak ada nomornya di jalan, mana ada proklamasi di jalan? Ada nomor siapa? Nomor siapa? Iksan, alamatnya blok sekian, nomor sekian, tahu. Kalau nggak ada nomornya cuma di jalan Jinggamas, panjang. Dan kita simak di sini teman-teman fakta yang sebenarnya bahwa Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ini bukanlah rumah habaib yang diwakafkan, melainkan rumah Belanda. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, kita punya datanya di sini. Di Jakarta merupakan salah satu tempat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Di tempat inilah pada awalnya berdiri rumah milik Soekarno yang juga menjadi tempat pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan sebuah artikel Kompas, pada awalnya rumah ini milik seorang warga Belanda yang ditahan oleh Jepang yang masih dihuni oleh istrinya pada era Soekarno. Jadi perlu digarisbawahi bahwa rumah ini milik seorang Belanda yang ditahan oleh Jepang yang dihuni oleh istrinya. Ini data teman-teman, ini data. Tidak mungkin sejarah ini dicatat lalu dipalsukan untuk menutupi habaib gitu. Ya Allah. Sedangkan jelas kalau kita berbicara tentang orang-orang pada zaman itu ya, orang kan bisa dengan polosnya percaya kepada habaib. Tidak seperti sekarang orang pada kritis. Orang sangat polosnya bisa percaya kepada habaib keturunan Nabi. Tapi sekarang bukan seperti itu lagi eranya teman-teman. Pasti memang kalau rumah itu beneran milik habaib, pasti diberikan keterangan juga di sini kalau rumah itu milik habaib. Bukan disamar-samarkan kalau itu adalah rumahnya habaib yang diwakafkan. Ya Allah. Bahkan di sini untuk memperkuat pernyataannya, seorang Kiai Ahmad Dahlan malah dinyatakan sebagai keturunan
Jadi sebagai penutup, saya ingin kalian menyimak satu voice note dari seorang ustadz yang dimana beliau ini seorang penulis buku beberapa tokoh di Indonesia melalui referensi yang valid, yaitu referensi yang dimana berkaitan langsung dengan orang yang bersangkutan. Menulis tentang Buya Yahya, beliau cantumkan referensinya, bahkan beliau bertemu kepada sanak familinya yang masih hidup. Apalagi tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Beliau pasti punya referensi yang valid. Sekarang simak ini, seperti apa pernyataan dari beliau. Di buku-buku tentang riwayat hidup K.J. Ahmad Dahlan, saya pribadi yang ada di saya kan ada 4 buku, Mas Pras. Itu tidak ditemukan disebutkan bahwa K.J. Ahmad Dahlan keturunan dari Habib atau seorang Habib. Yang ada, itu yang saya fotokan, dari buku riwayat hidup K.J. Ahmad Dahlan, Amal dan Perjuangannya, cetakan kedua tahun 1968, yang ditulis oleh Yunus Salam dan diterbitkan Depot Pengajaran Muhammadiyah Menteng Raya. Ini jadi dari ini ya, resmi dari gedung Muhammadiyah Pusat di Menteng itu, di halaman 6 sudah saya fotokan juga. Adapun dikatakan di situ dikutip dari buku silsilah milik Eyang Abdurrahman, Pelosok Kuning, Yogyakarta. Itu kan di situ di paragraf ke 1, 2, 3, 4. Adapun silsilah Muhammad Darwis, ini kan nama kecilnya K.J. Ahmad Dahlan ya. K.J. Ahmad Dahlan setelah pulang haji. Sepanjang pengetahuan kita ada ialah, nah ini dia silsilahnya, sampai ke itu salah seorang wali songo, Maulana Malik Ibrahim, ada gelar waliullah di situ kan. Muhammad Darwis bin Kiai Haji Abu Bakar, nah ini bapak kandungnya K.J. Ahmad Dahlan, Kiai Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman, kakeknya, bin Kiai Haji Murtado bin Kiai Haji Ilyas bin Demang Jurang, Juru Kapindo bin Demang di Uru Sapisan, bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Giribik, Jatinom bin Maulana Muhammad Fadullah Prapen dalam kurung itu, bin Maulana Ainul Yakin bin Muhammad Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim. Nah itu di buku-buku ini dikutip dari silsilah milik Eyang Abdurrahman, Pelosok Kuning, Yogyakarta. Jadi nggak ada kita temukan buku Ahmad Dahlan itu seorang Habib. Yang ada dia keturunan Kiai. Ya. Seperti di buku, nanti saya fotokan, Pusaka Indonesia, Riwayat Hidup Orang-Orang Besar Tanah Air, karya Tamarjaya, murid dari Syekh Ahmad Hasan, di halaman 634 dan seterusnya. Nah kita bacakan sedikit di halaman 635. Apalagi seperti K.J. Ahmad Dahlan ini yang terlahir dari famili golongan Kiai Belaka, ya, tidak disebut Habib. Jadi apa yang disebutkan Ad Hidayat, nggak tahu itu kitab dari mana, tapi kan dia nggak baca juga, yaitu dia hanya bicara isi buku tanpa dibaca. Wallahu alam. Nanti saya bacakan, saya fotokan yang kedua. Barakallahu fikum.